Dasar kesuksesan kita adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan, maka hidupnya pasti akan luar biasa. Sebaliknya, meskipun seseorang itu hebat, IQ-nya yang tinggi, karunia-nya yang banyak, tetapi kalau dia tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, maka kesuksesan yang dia raih tidak akan bertahan lama. Sebab mengandalkan kekuatan sendiri akan membuat hidup kita jatuh. Karena itu, kita harus memperhatikan perintah Tuhan, karena perintah Tuhan akan menolong kita untuk berhati-hati dalam melangkah. Kalau seorang tidak takut akan perintah Tuhan, maka jalannya akan sembarangan. Perintah Tuhan akan menolong kita untuk terarah dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Akan menolong kita untuk tidak semena-mena terhadap orang lain dan juga akan menolong kita untuk tidak terpengaruh oleh konsep-konsep duniawi. Kalau kita pelajari ayat-ayat bacaan ini, kita dapat memahami bahwa dasar bangsa Israel melangkah, bertindak, dan berbuat sesuatu adalah seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 5. Jadi perintah Tuhan harus menjadi dasar keseharian kita, dasar perbuatan dan langkah-langkah kita. Apa yang dihasilkan dari orang-orang yang taat akan perintah Tuhan? Yang pertama, kita akan keluar sebagai pemenang dalam setiap masalah kehidupan. Masalah kehidupan pasti ada. Pada kenyataannya, tidak sedikit orang ketika menghadapi masalah, reaksinya mudah menyerah. Padahal di balik setiap masalah, walaupun kelihatannya berat dan menyakitkan, tetapi ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi kita. Karena itu, mulai imani bahwa setiap orang yang melakukan perintah Tuhan bukan hanya bisa menghadapi masalah, tetapi menjadi pemenang dalam setiap masalah yang dialami. Kita dapat melihat segala janji Tuhan digenapi. Hidup Kristen seringkali berat tetapi asik. Ketika kita membaca dan menggali firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa dalam hidup ini masalah dan tantangan bukanlah tanda bahwa hidup ini tidak berhasil. Tetapi justru lewat masalah, Tuhan melatih kita agar siap diberkati. Sama seperti pendaki gunung. Ketika mulai mendaki gunung, biasanya akan terasa berat. Tetapi ketika tiba di puncak gunung, ada sukacita yang luar biasa yang kita dapatkan. Firman Tuhan menggambarkan hidup Kristen itu seperti perempuan yang hendak melahirkan. Sakit ketika melahirkan tidak akan pernah sebanding dengan sukacita yang ia dapatkan ketika anaknya lahir. 3. Kita dapat bersukacita tanpa khawatir di tengah masalah. Orang dunia khawatir karena pikirannya terus dijajah dengan hal-hal yang negatif. Tetapi hidup Kristen berbeda. Karena kita taat akan perintah Tuhan, maka kita akan punya pikiran yang positif. Kita dapat memandang jauh ke depan dan percaya akan janji Tuhan. Ini yang saya sebut dengan iman, dapat melihat hari esok dengan penuh harapan. Yang bisa kita lakukan dengan baik. Dan yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan yang bertindak menolong. Firman menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang keempat, kita dapat selalu melihat berkat dalam segala situasi. Ada saja mujizat
ada saja berkat yang luar biasa dinyatakan Tuhan, dan selalu saja ada jalan keluar yang dinyatakan Tuhan ketika kita dalam masalah. Itulah sebabnya Daud berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sharing pada hari ini terambil di dalam Yosua 14 ayat 1 sampai dengan 5 yang bertema yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup ini konsep bahagia, konsep untung, dan konsep sukses adalah ketika kita menyadari sepenuh hati, memperhatikan dan melaksanakan dengan baik apa yang diperintahkan Tuhan. Kita berproses, kita semua belajar, tapi yakinkan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan.